Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bicara Batin. Pernah nggak sih kamu terkadang merasa kesepian dan murung, bahkan saat kamu sedang dikelilingi banyak orang? Atau mungkin saat kamu scrolling media sosial, melihat postingan teman-temanmu yang kelihatannya bahagia, dan tiba-tiba kamu merasa sendiri banget? Perasaan itu namanya loneliness atau kesepian, dan trust me, kamu nggak sendirian yang merasakan hal itu. Di video kali ini, kita bakal bahas beberapa alasan kenapa perasaan kesepian dan murung bisa muncul, dan spoiler alert, banyak hal yang mungkin nggak pernah kamu sadari sebelumnya. Dan mungkin 5 alasan ini adalah penyebab kenapa kamu merasa kesepian meskipun sedang di keramaian. 1. Kurangnya koneksi yang bermakna. Pernah nggak sih kamu merasa seperti ada di tengah keramaian, dikelilingi suara dan tawa, tapi di dalam hati kamu merasa seperti berdiri sendirian di ruangan kosong? Atau saat kamu memegang ponsel, scrolling media sosial, melihat ratusan teman online, tapi merasa tak ada satupun yang benar-benar mengenal kamu? Itulah ironi dari zaman kita sekarang, terhubung tapi tidak terkoneksi. Baiklah, mari kita bahas lebih dalam tentang kurangnya koneksi yang bermakna. Di era digital ini, kita semua seperti terjebak dalam paradoks, terhubung secara konstan lewat media sosial, chatting, dan video call, namun nyatanya banyak dari kita yang merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Pertama, mari kita bedakan antara terhubung dan terkoneksi. Terhubung itu soal fisik atau virtual. Kamu bisa terhubung dengan ribuan orang lewat media sosial. Tapi, terkoneksi itu lebih dalam. Itu tentang membangun hubungan yang memiliki makna, di mana ada pertukaran pikiran, perasaan, dan pengalaman yang sesungguhnya. Koneksi yang bermakna itu bisa diibaratkan sebagai vitamin untuk jiwa kita. Ini bukan tentang berapa banyak teman yang kamu punya, atau berapa banyak like yang kamu dapatkan di postingan terakhir kamu. Ini tentang berapa banyak orang dalam hidupmu yang bisa kamu hubungi di tengah malam saat kamu butuh seseorang untuk mendengarkan kamu. Ini tentang siapa yang benar-benar mengenal kamu, siapa yang peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, dan siapa yang selalu ada untuk kamu apapun keadaannya, dan tanpa pamrih. Banyak dari kita menggantungkan perasaan terkoneksi pada interaksi sosial yang dangkal, yang sayangnya seringkali tidak memuaskan kebutuhan emosional kita yang lebih dalam. Perasaan puas yang kita dapatkan dari like dan komentar itu sementara dan bisa membuat kita merasa lebih kesepian setelahnya. Membangun koneksi yang bermakna membutuhkan usaha dan waktu. Itu tentang membuka diri, berbagi kegembiraan dan kesedihan, dan membiarkan orang lain melihat ke dalam dunia kamu. Ini mungkin terdengar menakutkan, dan ya, memang begitu. Tapi ini juga langkah pertama untuk mengurangi perasaan kesepian yang mungkin sering kamu rasakan. Jadi, mari kita mulai menilai ulang hubungan kita. Mari kita tanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa terkoneksi dengan seseorang? Dan apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk memperdalam koneksi itu? Ingat, di dunia yang terus bergerak menuju kepraktisan, koneksi yang bermakna adalah seni yang harus terus kita pelajari dan praktikkan. 2. Terlalu banyak waktu sendirian. Bayangkan kamu sedang berjalan di kota yang tidak pernah tidur, dikelilingi lampu neon yang berkelip dan keramaian yang tak pernah padam. Tapi, di saku celanamu, ponselmu diam, tanpa notifikasi, tanpa pesan yang menunggu untuk dibalas. Di rumah, kamu punya segunung buku dan daftar film yang belum ditonton, tapi tidak ada suara lain selain suaramu sendiri. Ini bukan tentang menjadi introvert atau ekstrovert. Ini tentang saat-saat ketika waktu untuk diri sendiri mulai terasa seperti isolasi. Meluangkan waktu untuk diri sendiri memang penting. Ini seperti memberi ruang untuk jiwa kita bernafas, mengevaluasi kemana kita ingin pergi, dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Tapi, ada garis tipis antara menikmati kesendirian sebagai sarana untuk recharge dan terjebak dalam isolasi yang tidak disadari. Ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu sendirian, kita mungkin mulai kehilangan koneksi dengan dunia luar. Kita bisa mulai merasa terputus, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari realitas sosial yang lebih besar.
interaksi sosial sekecil apapun adalah bagian penting dari kesehatan mental kita. Itu membantu kita merasa terikat, terlibat, dan bagian dari komunitas. Kesepian yang timbul dari terlalu banyak waktu sendirian bukan hanya tentang fisik tidak adanya orang lain. Itu juga tentang merasa tidak ada yang mengerti atau berada di sana untuk kita. Ketika kita tidak secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pikiran kita dapat mulai bermain trik pada kita, membuat kita merasa bahwa kita kurang diinginkan, kurang dicintai, atau bahwa kita tidak cukup baik untuk orang lain. Saatnya untuk mengakui bahwa meski kesendirian bisa menjadi sumber kekuatan dan introspeksi, manusia juga butuh interaksi dan koneksi dengan orang lain untuk merasa lengkap. Ini tentang menemukan keseimbangan, memberi waktu untuk diri sendiri tanpa membiarkan kesendirian menjadi isolasi. Cobalah untuk mengatur waktu dalam akhir pekanmu untuk terhubung kembali dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, atau bahkan aktivitas sosial baru yang bisa membawa kamu ke lingkaran baru. Ingat, terhubung dengan orang lain tidak selalu berarti harus melakukan kegiatan besar. Terkadang, sekedar minum kopi bersama atau berjalan-jalan santai sambil berbincang bisa memberikan rasa koneksi yang dalam. Jadi, mari kita ambil momen ini untuk memikirkan, kapan terakhir kali aku berinteraksi dengan seseorang yang membuatku merasa dihargai dan dipahami? Dan apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk memperbaiki keseimbangan antara kesendirian dan kebersamaan dalam hidupku? Ingat, terlalu banyak waktu sendirian bisa jadi racun, tapi dalam dosis yang tepat, itu bisa menjadi obat. 3. Pengaruh media sosial. Bayangkan kamu scrolling media sosial di malam yang hening, menemukan satu demi satu foto liburan teman, kisah sukses karir mereka, dan momen-momen bahagia mereka bersama orang yang mereka cintai. Sementara itu, kamu hanya bisa menatap layar, merasa seolah-olah kamu adalah penonton dalam pertunjukan kehidupan yang tidak pernah kamu mainkan. Itu bukan hanya kamu. Itu adalah efek samping dari dunia digital yang sering kita lupakan, di mana setiap swipe dan tap bisa membawa kita lebih dalam ke dalam jurang perbandingan diri. Ketika kita berbicara tentang media sosial sebagai pemicu, kita mengungkap lapisan yang lebih dalam dari bagaimana platform digital bisa mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Di permukaan, media sosial memberikan janji akan konektivitas, inspirasi, dan hiburan. Namun, bila tidak digunakan dengan bijak, ia bisa berubah menjadi lautan perbandingan yang tiada akhir. Tidak jarang kita menemukan diri kita terjebak dalam perbandingan toksik ketika mengonsumsi konten di media sosial. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dan mulai mempertanyakan nilai dari kehidupan kita sendiri. Mengapa kehidupanku tidak sebahagia itu? Mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menggema dalam benak kita, menciptakan keraguan dan menurunkan harga diri. Apa yang sering kita lupakan adalah bahwa media sosial adalah highlight reel. Ini adalah kumpulan momen terbaik yang orang pilih untuk dibagikan, seringkali tanpa konteks kesulitan, keraguan, dan momen kurang menyenangkan yang mereka hadapi di balik layar. Ini adalah distorsi realitas, satu yang mudah kita percayai sebagai keseluruhan cerita. Dampak dari fenomena ini bisa sangat nyata, mulai dari merasa kesepian dan terisolasi hingga mengalami kecemasan dan depresi. Kunci untuk navigasi melalui ini adalah kesadaran dan batasan. Sadari bahwa perbandingan adalah pencuri kebahagiaan dan batasi penggunaan media sosial kamu sesuai dengan apa yang membuat kamu merasa baik, bukan sebaliknya. Cobalah untuk curate feed media sosialmu sehingga lebih banyak menginspirasi daripada membuat kamu merasa tidak cukup. Ikuti akun yang memberi energi positif dan jangan ragu untuk unfollow atau mute yang tidak memberikan energi positif. Ingat, kamu memiliki kontrol atas apa yang kamu konsumsi. Dan terakhir, penting untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kebahagiaan dan keberhasilan tidak berukuran sama untuk semua orang. Kita semua berada di jalur kita sendiri dengan rintangan dan kemenangan kita masing-masing. Jadi, mari kita gunakan media sosial sebagai alat, bukan sebagai hakim atas nilai kita.
mari kita fokus pada penciptaan kehidupan yang kita inginkan, bukan kehidupan yang kita pikir kita harus inginkan berdasarkan apa yang kita lihat di layar. 4. Tidak memiliki komunitas atau rasa pemilikan. Bayangkan berjalan di sebuah kota besar, dikelilingi oleh ribuan orang, namun tidak mengenali satu wajah pun. Kamu mendengar tawa dan percakapan di sekitarmu, tetapi suara itu tidak untukmu. Di tengah-tengah keramaian, kamu merasa sendirian. Ini bukan hanya tentang fisik berada tanpa teman di sisi. Ini tentang merasa tidak memiliki tempat atau komunitas di mana kamu bisa berkata, "Ini rumahku. Saya bagian dari sesuatu yang lebih besar." Tanpa rasa pemilikan itu, dunia bisa terasa sangat besar dan kita sangat kecil. Konsep tidak memiliki komunitas atau rasa pemilikan berbicara tentang kebutuhan manusia yang mendalam akan koneksi dan kebersamaan. Kita adalah makhluk sosial dan menjadi bagian dari komunitas memberi kita rasa identitas, dukungan, dan kebahagiaan. Namun, dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, banyak dari kita yang merasa terasing dari rasa kepemilikan komunal tersebut. Namun, dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, banyak dari kita yang merasa terasing dari rasa kepemilikan komunal tersebut. Mungkin kamu pindah ke kota baru, menjalani hidup yang sibuk, atau hanya merasa terputus dari lingkungan sosialmu karena perbedaan nilai atau minat. Apapun alasannya, efeknya tetap sama. Merasa kesepian, terputus, dan seolah-olah kita tidak benar-benar fit dimanapun. Mengatasi hal ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi langkah pertama adalah mengakui bahwa memiliki komunitas itu penting bagi kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Mulailah dengan menjelajahi apa yang benar-benar kamu minati. Apakah itu seni, musik, olahraga, teknologi, atau alam? Kemudian, cari grup atau acara yang berkaitan dengan minat tersebut. Di era digital ini, ada banyak platform online yang dapat membantu kamu menemukan komunitas dengan minat serupa. Penting juga untuk ingat bahwa membangun koneksi membutuhkan waktu dan usaha dari kedua belah pihak. Jadi, ketika kamu mulai terlibat dengan komunitas baru, berikan dirimu waktu untuk benar-benar menjadi bagian dari mereka. Bersikaplah terbuka, tawarkan bantuan, dan jangan takut untuk berbagi tentang dirimu sendiri. Sementara itu, pertimbangkan untuk berkontribusi pada komunitas lokalmu. Sukarelawanisme adalah cara yang bagus untuk merasa terhubung dan penting. Melalui pekerjaan sukarela, kamu tidak hanya memberikan kembali ke komunitas, tetapi juga membangun ikatan dan koneksi yang berharga. Akhirnya, jangan mengecilkan kekuatan dari berada di alam dan menghabiskan waktu dalam kesendirian yang dipilih. Terkadang, menjauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan modern dapat membantu kita merenungkan apa yang benar-benar penting dan bagaimana kita ingin terhubung dengan dunia di sekitar kita. Jadi, ingatlah bahwa meskipun jalan menuju menemukan komunitas dan rasa pemilikan bisa panjang dan berliku, itu adalah perjalanan yang layak dilakukan. Di suatu tempat, ada sekelompok orang yang menunggu untuk menyambutmu dengan tangan terbuka, di mana kamu bisa berkata dengan penuh hati, "Ini rumahku, saya bagian dari sesuatu yang luar biasa." 5. Rutinitas harian yang monoton. Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam sebuah drama yang sama setiap hari, di mana adegan demi adegan terulang tanpa ada yang baru? Bangun, bekerja, makan, tidur, dan ulangi. Dunia penuh warna di luar sana, namun hidupmu terasa seperti ditayangkan dalam hitam putih. Rutinitas harian yang monoton ini bukan hanya mencuri warna dari hari-hari kita, tetapi juga bisa menyedot energi, memudarkan gairah, dan meninggalkan kita dengan rasa kesepian yang mendalam. Di balik konsep rutinitas harian yang monoton, terdapat pemahaman bahwa kehidupan kita seringkali bisa terasa datar dan tidak menginspirasi ketika kita jatuh ke dalam pola yang sama berulang-ulang tanpa variasi atau tantangan baru. Rutinitas seperti ini, meskipun nyaman, seringkali tidak memberikan nutrisi mental atau emosional yang kita butuhkan untuk merasa terhubung dan bersemangat dengan kehidupan kita. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, dari mahasiswa
hingga profesional, dan seringkali merupakan hasil dari tuntutan kehidupan modern yang menekankan efisiensi dan produktivitas di atas segalanya. Namun, manusia tidak dirancang untuk hidup dalam keadaan monoton. Kita butuh variasi, tantangan, dan pengalaman baru untuk merasa hidup dan terhubung dengan orang lain serta dunia di sekitar kita. Mengubah rutinitas monoton bukan berarti kita harus membuat perubahan hidup yang radikal atau mengejar adrenalin. Terkadang, hal-hal kecil bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan mengubah rute perjalanan ke tempat kerja atau sekolahmu. Cobalah resep baru setiap minggu atau dedikasikan 1 jam setiap hari untuk hobi yang telah lama kamu abaikan. Bahkan, sesuatu yang sekecil mengubah layout meja kerja atau kamar tidurmu bisa menimbulkan efek kebaruan dan kesegaran. Penting juga untuk menetapkan waktu untuk interaksi sosial dan kegiatan yang membuat kita merasa terhubung dengan komunitas atau lingkungan. Ikuti kelas atau workshop yang menarik minatmu, bergabung dengan klub buku, atau berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkaya rutinitasmu, tetapi juga memperluas lingkaran sosialmu, mengurangi rasa kesepian. Selain itu, jangan lupa untuk memasukkan waktu untuk refleksi dan introspeksi. Rutinitas monoton seringkali membuat kita lupa untuk berhenti dan mencium bunga-bunga. Luangkan waktu untuk meditasi, berjalan-jalan di luar, untuk menikmati keindahan alam, atau hanya duduk di taman tanpa tujuan selain menikmati keberadaanmu di saat itu. Kegiatan seperti ini bisa membantu mengembalikan perspektif dan mengingatkan kita pada keindahan dan kemungkinan yang ada di sekitar kita. Jadi, ingatlah bahwa meskipun kita semua harus menghadapi rutinitas, kita juga memiliki kekuatan untuk menyuntikkan kegembiraan, warna, dan kehidupan ke dalam setiap hari kita. Dengan sedikit kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru, kita bisa mengubah rutinitas harian yang monoton menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan dan memuaskan. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa kamu bisa merasa kesepian dan murung. Ingat ya, merasa kesepian itu normal dan penting untuk mengakui perasaanmu itu. Jangan ragu untuk minta support dari orang-orang terdekatmu atau profesional jika perlu. Kita semua butuh bantuan sesekali dan itu tidak membuatmu lemah. Semoga dengan mengenali penyebabnya, kamu bisa mulai mencari solusi yang tepat untuk mengatasi perasaan kesepian ini. Yuk, kita bangun koneksi yang lebih bermakna dan sehat bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Bicara Batin. Keep positive and stay connected.